Nah, saya mau tahu pula utang Pak Endo tadi ya, bahwa bukan utang, ya, tapi utang yang menyelo-nyelo Iya. mungkin ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Lanjut, Lanjut ya. Lantai, Pak. Tadi kan Saiful mengatakan biasa itu gara-gara basa-basi belumlah sempurna ada itu misalnya. Tapi ini pertanyaan saya ini perlu langsung dijawab, Pul. Pernah tidak membuat kajian ini kan pada akhirnya ini kan untuk upaya menjadikannya WPDB. Pernah ada hasil kajian lolos WPDB? saya ini sebenarnya tuh Alang baru 3 kali diajak tuh Yus untuk mengkaji ini gitu ya. Saya belum ada yang lolos sebenarnya. Dari pemberitaan memang belum ada yang disidangkan apa yang saya kaji kira begitu. Itu membuat sulit lagi. Ya. Kalau sudah berarti bisa. Kalau sudah tadi ya udah ikuti aja pola yang sudah itu kan. Jadi tidak banyak kerja kita. Sebenarnya belum disidang. Belum disidang. Saya memang yakin saya itu lulus. Cuma saya belum disidangkan saja gitu kan. Kalau misalnya tuh ya tadi ajak saya untuk menjelaskan itu saya jelaskan. Sampai ke ceruknya itu saya jelaskan. Baik. Saiful yakin ini belum sempurna. Bisa tidak dijelaskan yang mana yang belum sempurna itu? Baik. Beberapa hal sebenarnya memang dalam tadi kan di awal menetapkan bahwasanya ada ritual, ada hal-hal yang memang magis di situ. Ketika mendengar iramanya yang memang monoton itu, tapi ketika dihayati dia ternyata melenakan diri, kira-kira begitu ya, itu Alang. Nah itu bagian itu memang belum kami deskripsikan secara baik atau memang belum lengkap pendeskripsian itu. Tapi kami akan deskripsikan itu dengan waktu yang saksama dan sesingkat-singkatnya. Oke, ini tidak banyak, Paul. Kita ada tugas yang lain yang harus kita selesaikan juga. Urusan Inhu ini ya. Ini kalau kita sepakat, kita ingin bertimbang, ini kan bukan hanya di Kampar Kiri. Kita ingin baik iramanya, waktu hari tegang panas terik beda, subuh beda, pagi beda kan irama-iramanya. Nah, kalau kita menginginkan ini juga diketahui oleh orang lain, ada 2 caranya. Pertama, perekaman, tapi ini hanya sekedar. Yang kita khawatirkan itu, Bang, kalau kita merekam, nanti syairnya itu saja. Padahal kelisahan itu kan dia penciptaan. Nah itu yang dikatakan dengan miskin itu gitu ya. Tapi kalau untuk pengetahuan bahwa seperti ini iramanya, itu tidak masalah. Nah, yang kedua caranya dengan ditulis teksnya tadi itu. Nah, tapi kalau membaca teks itu saja kan hal yang biasa. Artinya supaya dia menjadi sebuah ekosistem, manfaatkan orang yang bisa menulis notasi. Jadi seniman musik biar ada kerjaan lain. Itu saran. Terus jangan kita menghukum hutang berendo atau hutang berendo. Saya ketemu dengan penyanyi pertamanya, namanya Ilyas John. Kebetulan dia mengajar di SMP Dalu-Dalu. Hutang barendo, bukan hutang. Tetapi
kemudian mungkin orang masyarakat Kampar ini kok ada pakaian dalam pula gitu ya. Ya, orientasi ke pakaian dalam itu gitu. Jadi diubah menjadi hutang berindah, hutang yang berjumlah ini segala macam. Tapi sepengetahuan saya yang ketemu dan mendengarkan langsung dia menyanyi, dia memang penyanyi orang Bangkinang, mengajar di Lodalu. Wayat Lola Kutang Barindo. Ya, sampirannya itu. Iya, karena kutang memang banyak yang berendah kan. Itu saya lihat di pasar gitu lah, di toko-toko kan tanpa sengaja kita lihat. Kalau lewat tuh nampak. Ya itu teori siapa kemarin yang kita diskusi itu, apa yang dilihat itu menjadi sampirannya yang soal saya tadi kan Bu Tetinya mau balik. Kalau ada balik kan senang kita pantai apa? Nah kalau nanti tak dibantu sih udah tahu. Utang tuh punya bahasa Perancis sungguhnya utang tuh ya. Iya. Sebenarnya utang. Jadi dulu orang-orang kita dulu, memang tak pakai itulah dia kan. Ini nampak berarti utang tak harga berharga, jangan makan tutup kan. Orang kita dia bersebut utang nggak langsung itu rupanya. Ada arti itu memang bukan bahasa Bangkinang lah pokoknya. Saya dulu ketika pertama kali pindah lagu, kita orang Kampar ya. Kok sampai ke situ dia? Apa nih Batimang? Batimang nih orang kampungnya namanya apa Batimang? Jelas tak Batimang namanya. Apa namanya? Di tempat awak teliti ini. Iya, Batimang. Dinamakan apa? Batimang. Sebab ini. Mak saya masih ingat mak saya menyanyikan lagu ini. Loh, dan sama kami ke pulau ini, pulau. Apa keputus budak tak tidur, tak tidur budak. Tapi kami tak ada nama kayak Batimang. Aku kan nido budak aja, nido kan budak dari Batimang begini. Kadang-kadang kita tak bahwa kalau misalnya dia berjudul, dia bernama, tadi kulit golek tadi kan disebut, itu berarti antara kehidupan sama benda ini itu berpisah, padahal dia satu kesatuan. Ya? Kesenian kita ini kan kesenian yang melekat pada kehidupan. Jadi namanya Batimang atau apa gitu kan. Dan kalau bernama Batimang itu boleh saja, tapi kita ingin melihat sesuatu itu supaya lebih jelas juga anunya dan apa asal usul yang gitu kan. Dan itu juga dalam bahasa Melayu kan timang, jadi memiliki timang kan mendapat orang ber. Nah, kalau kami di presiden itu tetap kesana kan berubah, gitu kan. Jadi dari segi nama. Yang kedua, kenapa bisa terjadi perbedaan irama itu? Irama kalau waktu pagi begini, meskipun tentu menjawab mudahnya mudah saja, artinya memang waktu berbeda kok gitu kan. Tetapi kenapa bisa berbeda itu? Kenapa? Contoh begini, kenapa misalnya kita tuh sholat subuh, kenapa sholat zuhur, kenapa sholat asar maghrib? Setidaknya dari waktu itu ada terjadi perubahan alam, warna apa macam. Kalau subuh kan nampak jelas, kalau subuh pindah. Kalau ini apa? Di mana kunci pemikirannya tuh? So menurut saya hebat sekali kalau cepat terjadi. Apalagi kalau alasannya jelas gitu kan ya. Kalau alasannya waktu pagi itu lain lagi, itu lain cerita gitu. Jadi itu sebentar itu dulu buat itu. Terima kasih. Tapi memang ini bisa untuk OPTB untuk dari segi tulisan agak alat. Nggak usah jawab dulu nanti ya. Saya juga meyakinkan bahwa ini bisa lolos di UPTB. Kenapa? Batimang ini salah satu pendukung dosia ke Pantun UNESCO selain Wonduo dan Nandung. Nah, itu kan Batimang juga salah satu pendukung dosia ke UNESCO. Artinya ke UNESCO lolos, masa di PBTB Indonesia tidak lolos kan tidak mungkin lah itu kan. Ya. Makanya saya yakin.
tadi kena laki-laki banyak bicara soal kutang gitu. Padahal judul lagu itu Elola gitu. Ya. Yang apa enggak judul lagu ya. Jadi ini merupakan satu tradisi lisan. Memang kalau ditanyakan ya Pak Saiful ragu ini karena berada di ruang kesunyian, ternyata kesunyian itu yang membawa dia ke UNESCO sehingga itu akan menjadi warisan budaya tak benda dunia. Jadi tidak usah ragu lah kalau ini. Apalagi tim ahlinya juga ketua ATL Pusat. Saya yakin Ya. Ini kan sedikit Pak Ordal. Tadi udah bisik-bisik sih. Tapi kita tanya-tanya dulu lah ya. Supaya sah. Kalau tadi ya ada dodoy anak siap tuh ya. Ada juga senandung. Adakah beda ini? Ada beda Bang? Coba. Yang pertama itu Bu Buden, bedanya itu memang kawasan wilayah. Yang pertama, yang kedua bahasa yang digunakan. Tentu dialek berbeda kan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kemudian situasi dan kondisi yang digambarkan itu memang berbeda. Misalnya kalau Dodoi itu cenderung mereka menggambarkan kelautan, bahari dan segala macamnya itu. Tapi kalau orang-orang yang di darat yang kita sebut betimang itu kecenderungannya ada agraris dan segala macam. Jadi diisi ya. Kalau bentuk sama kan? Kalau kita merujuk pada struktur yang tadi sama saja. Sama ya. Sama saja. Nah kalau misalnya bahasanya pindah gitu, ini yang penting irama lagu apa bahasa? Yang kita Jangan dipegang ujungnya. yang kita fokuskan pada kajian ini sebenarnya ketiga hal itu, ada bahasanya, ada iramanya, ada ruang tempat mereka melisankan itu. Jadi ruang Maksudnya kalau lisanan. kita pindah misalnya dari bahasa bukan bahasa Melayu gitu ya, kita misalnya ada nih orang Betawi mau nyanyi gitu, Oke. itu masih disebut batimang apa bukan? Nah, Kalau iya. misalnya iramanya dipegang sama atau sebaliknya ya, Baik. bahasanya masih bahasa tempatan, Ah. terus iramanya berbeda, itu masih jadi batimang tidak? Oke, baik. Tadi kan kita sudah batasi di awal Ibu Buden, bahwasanya memang yang menggunakan kata timang itu hanya di Kampar Kiri Hulu saja. Jadi tempat lain bukan itu lagi namanya, bentuknya sama memang. Kami mungkin juga yang menamakan peneliti menamakan enggak? Enggak. Mereka Enggak. kalau aku dulu namanya menidu budak gitu, Menidu budak. Timang gitu aja. Iya. Karena kan di film kita pantun tuh kan, batimang kan, itu Iya. menidurkan lah disebut Iya. ya, menimang anak gitu. Tapi kalau kita misalnya ada orang mau buat gitu, tetapi bahasa dia beda, Oke. gimana? Itu Baik. bukan batimang. Iya, tadi di awal kita sudah batasi, Pak. Bahwasanya betimang itu hanya di kawasan itu saja yang menamakan betimang. Di tempat lain sudah lain pula namanya. Tapi boleh namakan lain juga. Iya, boleh Boleh. saja mereka menamakan lain gitu. Kalau itu nanti, soalnya nih kalau dibawa ke sidang UNESCO, sidang kita BPTD gitu kan, nanti kalau di sidang, kalau gitu kalau namanya saja hanya tidak melekat langsung, tadi udah ditanyakan, Iya. jadi dengan benda itu. Kalau dia hanya di situ, kemudian yang ditarik lagi adalah kalau begitu kekhasannya apa ini gitu, masih belum terjawab Oke. gitu. Baik, Ibu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya kebahasaan, ruang lingkup yang mereka memang mengadopsi apa yang ada di ruangan itu, dan itu sebenarnya yang kita lihat sebagai kekhasan. Di PowerPoint di awal tadi sudah disebutkan. Kalau misalnya orang dari sana, dari setempat ya, Iya. kemudian dia gambarkannya bukan agraris gitu, tapi dia maksudkannya sebagai batimang, bolehkah? Karena konsep kelisanan tadi itu spontanitas, mungkin saja ketika orang yang ada di Hulu Kampar itu pindah ke Indragiri, Ya. dia menggunakan ruang lingkup itu, dia menamakan betimang juga, Ibu. Jadi artinya hanya orang Hanya orang itu. Kampar. Iya, Kampar Kiri. Dia masih di Kampar, dia nggak pindah.
Dia tetap di Kampar, Ah. tapi yang diungkapkan di situ kan tadi agraris Iya. gitu ya. Ah. Yang diungkapkannya misalnya seperti orang Siak tadi. Ya, Dodoy. Gimana itu? Dodoy. Ah. Tapi dia di Kampar, dia pakai batimang. Jadi kita bicara struktur ya, kita bicara struktur ya. Bentuknya begini, lagunya begini. Tadi kalau mau ada notasinya begini, tetapi kemudian dia saya tidak pakai agraris. Imajinya kemudian imaji tak mana ya, Laut. laut atau apalah gitu. Baik. Itu masih batimang atau tidak? Sejauh hasil diskusi kami bercerita dengan orang-orang yang ada di sana sebagai ibunya Betimang ini, mereka memang mengatakan hal-hal yang nampak saja. Jadi misalnya nampak ladang yang diceritakan, nampak hewan-hewan yang diceritakan. Artinya imajinasi mereka tak ada sebenarnya dalam konteks kelisanan itu. Jadi ketika mereka berimajinasi tentang laut, dia ceritakan laut, tidak dapat mereka untuk menceritakan itu karena memang apa yang nampak, apa yang ada di sekeliling. Nah itu apa yang mereka rasakan ketika Betimang Mereka itu misalnya. Betimang. Tapi jadi tidak ada kemungkinan dia berimaji yang Eh, lain di luar. sejauh orang ini- sama orang-orang Iya. yang Kampar. Iya. Dia katakanlah dia habis jalan-jalan kemana, kemudian dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang begitu ingin dia ungkapkan di situ, lalu masuklah imaji laut gitu. Itu Ya, Betimang oke. gitu. Tak sampai pula kami bertanya sampai di situ. Jadi memang ini Ya, kesalahan kami juga gitu ya. Tapi kami akan cross check lagi dengan bentar, Bor. iya. Ada teksnya menjadi ke Mokkah. Iya. Imam ke Mokkah itu Berarti kan kan dari imam. situ beda. Jadi imam di Mokkah. Iya. Iya. Nah, berarti Jadi dia kan punya menjalankan Iya. di luar di luarnya. Betul. Iya. Betul. Peningkatan. Cuma kan pertanyaannya tak sampai situ. Oh, makanya.